Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diberi tema pemimpin berintegritas dan dermawan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati waktu ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan juga membukakan kami semua di dalam pengertian yang benar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, kita akan merenungkan dari Amsal pasal 11. Kita tidak akan membaca keseluruhan firman Tuhan ini, kita hanya akan membaca ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dengan berkat orang jujur, kota berkembang, tetapi dengan mulut orang fasik, kota runtuh. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa menyebar fitnah membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Tanpa bimbingan jatuhlah bangsa, tetapi ada keselamatan dengan banyaknya penasihat. Saudaraku, akhir dari Amsal 10 membahas tentang orang benar yang menyenangkan dan tipu muslihat orang fasik. Amsal 11 melanjutkan pola kalimat perbandingan antara orang benar dengan orang fasik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. Tuhan menghargai kejujuran dan membenci praktik curang dalam berdagang. Tuhan memberkati jalan orang benar yang lurus dan menjatuhkan harapan orang fasik seiring dengan kejahatan mereka. Kepemimpinan orang benar menghasilkan keamanan dan kedamaian, tetapi kepemimpinan orang munafik merusak dan menghancurkan kota melalui perkataan fitnah dan kecerobohan, memberi piutang tanpa jaminan. Pemimpin yang serakah suka menahan pembagian keuntungan yang merugikan rekan serta melakukan kejahatan yang menimbulkan bencana. Pemimpin yang diberkati Tuhan adalah pemimpin yang murah hati, dermawan, adil, dan menghormati komunitas yang lemah. Kualitas kebijaksanaan dan kerohanian seorang pemimpin bukan hanya menyangkut aspek ibadah, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi. Jelas bahwa Tuhan memandang jijik orang yang berbuat curang dalam berdagang. Mereka yang mengumpulkan harta secara tidak jujur, dikendalikan oleh hawa nafsu, dan mengeruk keuntungan dari sesama secara kejam, pasti menerima murka Tuhan dan mendapat maut bagi diri mereka sendiri. Pemimpin yang berhikmat dan takut akan Tuhan akan bersikap jujur dan murah hati. Kejujuran dan kebijaksanaannya dikonfirmasi melalui perkataannya. Sikap yang tulus dan perbuatan yang dermawan serta penuh belas kasihan terhadap sesama adalah wujud nyata rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali atas kehidupan manusia. Ia adil bagi orang yang takut akan Dia dan yang mengikuti jalannya. Keadilannya nyata bagi orang fasik dan berdosa. Tuhan memimpin umat-Nya dengan adil dan murah hati. Dia memberi kesempatan kepada Anda untuk memilih apakah Anda menjadi pribadi yang berhikmat dan menjadi orang yang bodoh. Renungkanlah, kapan terakhir kali Anda mengalami kemurahan hati dari Tuhan? Saat menjadi pemimpin, apakah Anda memimpin dengan adil dan bertindak secara murah hati? Marilah kita membangun kepemimpinan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan 1, kita belajar menghormati Tuhan dan menghargai sesama. 2, bersikap jujur dan adil kepada diri sendiri dan kepada orang lain. 3,
belajar memberi berbagi berkat Tuhan kepada orang yang kita temui sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Firman-Mu yang menuntun kami semua. Kiranya melalui firman Tuhan ini, hidup kami boleh menyatakan Kristus dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.